Pemirsa, waspada demam berdarah di Bekasi, Jawa Barat. Dinas Kesehatan mencatat 16 kasus kematian akibat DBD. Dan pemirsa, untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut, pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur melakukan fogging massal di seluruh desa. Terus meningkat. Ruang instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasbullah Abdul Majid dipenuhi pasien yang terjangkit DBD. Pasien DBD juga memenuhi ruang rawat inap yang ada di rumah sakit ini. Pihak rumah sakit mencatat 5 pasien meninggal dunia karena keterlambatan rujukan. Dari Januari hingga Maret 2024, Dinas Kesehatan Kota mencatat 16 kasus kematian akibat demam berdarah. Ini sudah merawat 402 pasien, ya, dari mulai anak-anak hingga dewasa, baik laki maupun perempuan. Kemudian ada pasien yang meninggal 5, itu terkait dengan karena keterlambatan rujukan. Datang ke RSUD kami dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Salah satu upaya mencegah penyebaran demam berdarah, pemerintah kabupaten bersama Polres Mojokerto gencar melaksanakan fogging massal di seluruh wilayah mereka. Pengasapan atau fogging menyasar tempat-tempat penampungan dan juga saluran air warga. Ya memang di bantaran sungai, ya, dibilang di bantaran sungai, mungkin kita sudah dari pemerintahan desa sudah selalu kerja bakti gotong royong memberikan selokan. Apa yang dikatakan Ibu itu mungkin penularannya dari luar baru masuk ke karena kok cuma satu keluarga, kalau lingkungan kita kotor pasti kan beberapa keluarga. Penularan demam berdarah berasal dari nyamuk Aedes aegypti. Untuk menghentikan perkembangan nyamuk, warga diimbau agar menerapkan 3M, yaitu menguras bak mandi, menutup penampungan air, dan juga memanfaatkan kembali limbah barang bekas. Dari Bekasi dan Mojokerto, Rahmat Hidayat, Solahuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, demam berdarah masih jadi momok saat musim pancaroba datang. Penanganan yang tepat perlu dilakukan agar resiko kematian bisa dihindarkan. Indonesia tengah memasuki periode peralihan musim hujan ke musim kemarau atau dikenal sebagai musim pancaroba. Masa peralihan musim yang tak menentu ini mengakibatkan timbulnya resiko mulai dari flu hingga demam berdarah yang dapat mengakibatkan kematian. Hal ini menunjukkan bahwa demam berdarah masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Namun penanggulangan demam berdarah seringkali terlambat dikarenakan banyak masyarakat tidak mengetahui perbedaan demam biasa dan demam berdarah. Untuk demam berdarah, pada umumnya demamnya itu tinggi di 3 hari pertama. Jadi suhunya semakin lama semakin tinggi. Hari ketiga menuju ke hari 4 pada umumnya justru turun demamnya. Dan kemudian di hari kelima dia akan naik lagi. Untuk demam biasa, pada umumnya hanya demamnya 1-2 hari saja dan kemudian hari ketiga sudah sembuh. Jadi kalau misalnya anak atau dewasa ada demam, yang pertama biasanya kita dinginkan ruangan suhunya. Gunakan juga baju-baju yang cukup tipis. Anda bisa menggunakan obat penurun panas seperti paracetamol atau ibuprofen. Salah satu caranya dengan pemberian penurun panas atau juga dengan pemakaian plester kompres sejuk yang mengandung bahan hidrogel yang dapat menurunkan dan menyerap panas. Plester kompres sejuk ini dapat ditempelkan selain di dahi, juga direkomendasikan ditempel di bagian tengkuk dan juga di bagian ketiak karena daerah-daerah itu mengandung banyak sekali pembuluh darah. Masyarakat diimbau untuk tetap memprioritaskan langkah penanganan yang tepat guna memproteksi diri dan keluarga dari ancaman penyakit demam berdarah juga cuaca ekstrim yang saat ini terjadi. Paling dikhawatirin itu kalau sampai anak kena demam, karena kan kita nggak tahu ya itu demam biasa atau demam DBD. Kalau anak terkena demam ini biasanya kok langsung kompres aja sih pakai baby fever. Nah apalagi nih yang varian untuk baby ada zat pahitnya yang aman kalau tertelan. Kalau emang masih tinggi juga demamnya biasanya aku langsung bawa ke dokter sih. Belakangan ini emang cuaca lagi ekstrim banget, kadang panas, hujan, jadi bikin kita batuk, pilek, terus demam kan. Makanya aku tuh selalu stok ini nih, bye fever varian dewasa. Biasanya aku taruh di tengkuk karena dia kan adem, bisa meredakan kepanasan sama membantu meredakan demam juga sih. Kompres menjadi salah satu cara praktis redakan demam. Dari Tangerang, Nur Anissa Afrizal Akbar melaporkan.